Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Okay, let me introduce myself. My name is Siti Mukhlisa Aulia, and my student number is 205190060. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai text procedure. Let's start. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah membuat sesuatu seperti memasak atau menyelesaikan suatu hal. Ada kalanya kita tidak mengetahui cara dari pembuatan atau melakukan hal itu. Maka kita akan membutuhkan suatu proses yang runtut atau yang biasa kita sebut dengan prosedur. Di dalam bahasa Inggris, prosedur teks adalah genre dari sebuah tulisan. Prosedur teks itu sendiri adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Tujuan dari prosedur teks itu adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Pada generic structure, prosedur teks terdiri dari 3 bagian generic structure, yaitu yang pertama ada aim or goals. Aim ini merupakan tujuan dari prosedur teks, biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, materials. Bagian ini memuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Namun, tidak semua prosedur teks membutuhkan material. Ada 3 jenis prosedur teks yang tidak menggunakan materials atau alat-alat, yaitu yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Contohnya, how to use the television, the fridge, the phone, atau the rice cooker, dan lain-lain. Yang kedua, prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya, flag safety rules, video game rules, dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir, prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Contohnya, how to be happy, how to be useful for someone, how to get a boyfriend, dan sebagainya. Oke, generic structure yang ketiga yaitu steps. Bagian steps berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Steps ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian aim or goals dapat tercapai. Ciri-ciri dari prosedur teks yaitu yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, cut the banana into pieces. Don't mix the coconut milk with water. Heat the water for 5 minutes, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan action verbs, misalnya crack, cook, cut, heat, mix, dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan squishy adverbs seperti first, second, next, then finally, and while. Yang keempat, menggunakan adverbals atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat, misalnya for cook the mixture for 1 hour, boil the water for 5 minutes, crack the egg into the bowl, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu menggunakan simple present tense. Oke, berikut adalah salah satu contoh dari prosedur teks, yaitu how to make fried rice. Artinya cara membuat nasi goreng.
Ingredients: 2 cloves of garlic, 2 onions, an egg, 1 tablespoon of vegetable oil, a plate of rice, salt. Steps yang pertama, first, chop garlic and onions into the small pieces. Second, add vegetable oil on a frying pan. Third, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil. Fry them a while. Fourth, add an egg into the pan and stir them. Fifth, put 1 plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. 6. And add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. And finally, put the fried rice on a plate. Fried rice is ready to serve. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan pernah menyerah untuk terus belajar, karena kesuksesan adalah buah manis dari kerja keras. Oke, see you next time guys, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.